semuanya, jumpa lagi sama aku Intan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan yang lagi puasa, bentar lagi nih udah mau Ramadan, masih tetap semangat puasanya ya. So guys, sekarang aku mau cerita tentang gimana awalnya aku ke Jerman. So, sebelum kalian nonton vlog aku, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe dan komen. Oke? So, aku juga mau ngingetin sama kalian tentang giveaway Ramadan Kareem kita 2020 ini ya. Nah, aku tuh udah nggak sabar lagi mau buat giveaway-nya kita, teman-teman. Nah, aku juga lihat ratingnya udah bagus ya, udah naik subscribe-nya, dan tinggal beberapa hari lagi nih Ramadan. Jadi aku mohon sama kalian tetap dukung YouTube aku, share supaya ratingnya itu subscribe-nya naik dan kita bisa ngadain rezeki Ramadan Kareem giveaway. Oke guys, aku lanjut ya. Nah, banyak di komen itu nanya, Kak Intan gimana awalnya ke Jerman dan seterusnya. Nah, jadi aku akan cerita sama kalian gimana awalnya aku sampai ke sini, sampai saat ini, dan sampai di posisi sampai saat ini. Dan tentu aja itu semua turut campur tangan Tuhan, keluarga, diri kita sendiri, dan teman-teman. Teman-teman kita maksudnya aku. Tidak semua, tapi beberapa teman yang mendukung kita. So, aku harap vlog aku kali ini tuh bisa jadi inspirasi kalian. Aku pingin di vlog-vlog yang aku videoin, yang aku unggah, upload di YouTube channel aku ini bisa menjadi bahan masukan bermanfaat untuk kalian semua, apalagi untuk anak-anak muda Indonesia. Aku tuh berpikir panjang untuk buat vlog YouTube channel aku, untuk menginspirasi kalian, mengajak kalian bahwa mimpi bukanlah mimpi. Mimpi itu bisa benar-benar realitas. Apa yang kita butuhkan pasti kerja keras dan doa. So, aku lanjut ya. Nah, jadi saat itu di Indonesia awalnya aku kuliah, dan aku menyelesaikan kuliahku juga tepat waktu. Tidak begitu cepat, tidak begitu lama. Is okay lah, aku selesai SKS itu sekitar 3,5 tahun. Terus aku sambil nyusun skripsi, aku bekerja sambilan. Aku itu kerja di warung internet, jaga warnet saat itu. Terus aku juga di samping menyusun skripsi, jaga warnet, warung internet, dan aku juga menyewa buku novel-novel aku, teman-teman. Nah, aku tuh suka nulis dan aku suka baca novel. Aku juga udah menerbitkan beberapa buku antologi aku bersama teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua juga lancar. Aku masih tetap menulis, dan buku solo aku ini lagi masa penyelesaian. Nanti aku akan info lagi sama kalian kalau misalnya kalian ada yang suka membaca dan mau juga kepoin hidupnya aku. Is okay, aku juga bisa infoin di vlog aku nanti selanjutnya tentang buku-buku antologi aku ya. Nah, jadi setelah itu aku udah kerja, aku sambil nyusun skripsi. Nah, aku tuh nggak ada sama sekali dengar tentang pergi ke Jerman. Ya udah, aku kan juga selesai skripsian, aku udah cari kerja, dan aku tuh sambil kerja juga ngajar les privat. Aku kerja di sebuah sekolah menengah atas, dan aku tuh digaji 350.000. Nah, oke. Aku minum dulu ya. Ini apa ya? So, jadi udah selesai skripsi, udah wisuda, aku sambil kerja. Aku itu sedih banget
mungkin situasi inilah yang membuat aku saat itu oke, aku harus meninggalkan Indonesia. Dan aku nggak tahu caranya gimana. Tapi aku berpikir di situ, ini nggak bisa lagi. Ini harus hidupku harus berubah. Aku nggak bisa seperti ini. Pada saat itu pemikiranku pingin berhasil. Nah, sampai sarjana aku itu pingin ngebahagiain orang tua aja tuh susah. Cari makan pun susah dengan gaji yang segitu, mau gimana ngebahagiain orang tua. Nah, jadi saat itu seperti itulah pemikiran aku mau membahagiain orang tua. Bahkan tuh waktu aku au pair, aku tuh ingat banget gaji aku yang 260 euro itu aku kasih ke Indonesia ke mama, dan sekitar 50-60 euro itu tinggal di bank aku untuk aku tabung. Selebihnya kadang 100-150 atau bahkan beberapa kali aku kasih duit ke orang tua. Kenapa? Karena ya itu juga hak mereka, kewajiban mereka sudah menguliahkan kita, dan kita pun harus juga berkewajiban membalas, meskipun kadang balasan untuk membahagiakan orang tua itu nggak akan selesai sampai kapanpun. Mereka udah 9 bulan di kandungan, terus mereka juga udah mendidik kita menjadi orang yang bagus. Jadi menurut aku, bahagiakanlah orang tuamu, karena di situ juga ada berkat. Untuk kalian semua, jangan lupa kalau udah ke Jerman, bahagiakan orang tuanya ya. Jangan lupa bahagiakan orang tua kalau kalian sudah di Jerman. Nah, terus aku bacalah di internet tentang au pair ke Jerman, Amerika, dan England. Nah, aku mikir, wow, cocok ini dengan aku, karena pada saat itu juga jurusan yang aku ambil itu jurusan bahasa Jerman. Nah, kemudian aku cari informasi, aku lihat apa-apa aja yang dibutuhkan dari visa, persyaratan, dokumen-dokumen apa aja untuk bisa ke Jerman. Nah, setelah itu aku tentu aja berembuk, aku tanya sama orang tuaku. Nah, orang tuaku itu agak bingung apa itu au pair. Nah, aku jelaskan ke orang tua aku, ke kakak aku, ke saudara-saudara aku yang dekat. Aku pingin berhijrah, aku pingin mengawali karir aku di Jerman sebagai au pair Mädchen. Nah, setelah aku terangkan apa itu au pair kepada keluarga aku, seperti yang kalian tahu di vlog aku sebelumnya, aku juga udah menerangkan pengalaman aku di au pair. Jangan lupa kalau misalnya yang belum tonton, kalian bisa scroll ke bawah. Itu aku udah cerita tentang pengalaman au pair aku di Jerman selama 12 bulan, 1 tahun. Nah, setelah itu orang tua aku tidak begitu setuju, apalagi bapak aku. Kenapa? Karena dia bilang keluar negeri hanya untuk menjadi neni lah saat itu arti au pair itu. Terus mama aku bilang oke aja, karena it's your life, ini kan hidup kamu. Terus mama juga tahu bahwa anaknya 1 orang itu ada kakak aku di Amerika saat itu lagi sekolah. Nah, tetapi aku harus ke Jerman sebagai neni. Nah, jadi tentu aja ya, dalam hidup ini pasti ada pro dan kontra, apalagi dalam keluarga. Tapi aku emang bener-bener mau merubah hidup aku. Aku mau merubah hidup aku yang seperti aku hidup di Indonesia, yang aku terganggu banget. Psikolog aku juga kadang terganggu waktu aku udah selesai kuliah, sarjana, bahkan aku tuh mau melanjutkan master pun aku mungkin gak bisa, karena orang tua aku udah nyekolahkan aku sampai jenjang sarjana, terus masa aku disekolahkan lagi master, ambil master dari
uang dari orang tua. Jadi is nonsense gitu, kayaknya itu impossible. Aku juga nggak mau gitu kan teman-teman. Nah jadi aku cerita ke kakak aku juga, yang di Amrik, yang di Indonesia. Kita 3 bersaudara perempuan. Mereka bilang, oh ya, ikutin aja pengalaman minimal 1 tahun kamu tahu tentang luar negeri. Nah aku pikir juga begitu, oh iya juga ya, tapi aku pinginnya aku memang gak mau pulang, karena aku mau start hidup aku di luar negeri. Aku mau start hidup aku di luar negeri untuk masa depanku. Terus lama-lama ya, bapak juga paham dan mengerti, apalagi aku anak bontot perempuan di rumah, di keluarga aku. Jadi aku tuh emang berupaya mengerti situasi yang dipikirkan oleh orang tua aku, but I did it. Tapi aku melakukannya. Nah aku mengurus semua dokumen sampai selesai, dan itu nggak lama, sekitar 2 minggu. Bahkan visa aku juga, yang katanya biasanya visa au pair itu selesai 4 minggu sampai 8 minggu, visa aku selesai itu cuman 2 minggu, cuman 14 hari. Nah setelah itu aku terbanglah ke Jerman dengan restu orang tuaku yang sudah mengerti aku harus mau ngapain ke Jerman, yaitu tadi sebagai au pair atau sebagai nanny kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah terus aku tuh sama sekali, waktu perjalanan aku dari Indonesia, aku itu perjalanannya itu transit di Malaysia. Dari Indonesia, Kuala Namu, Medan ke Malaysia, terus aku stop ke Abu Dhabi, bukan Dubai atau Abu Dhabi ya, kok aku lupa, kayaknya Dubai deh. Terus aku lanjut ke München karena keluarga aku, gas family aku itu berada di München. Nah jadi mereka jemput aku di sana, dan aku berkenalan dengan keluarga, dan aku memberitahukan siapa aku lebih detailnya. Terus mereka lihat aku secara live, secara langsung. Nah setelah itu aku melakukan au pair itu sampai 1 tahun ya, seperti di vlog aku nggak perlu lagi ngebahas tentang au pair di sini, tentang awal mulanya aku ke Jerman. Nah aku tuh berusaha, benar-benar berusaha dalam hidup ketika aku berada di Jerman. Tidak ada dua pikiran, aku fokus ke au pair aku. Tidak ada yang oke, aku membuat ini, aku membuat ini, tidak ada. Aku tuh hanya mau, oke, ini adalah batu loncatan aku ke Jerman, dan aku lakukan. Setelah au pair, aku melanjutkan intensif bahasa Jerman. Setelah itu aku FS-Shot. Setelah itu sebagai tenaga kerja, sebagai tenaga kerja di rumah sakit, dan aku melakukan Ausbildung atau sekolah perawat di rumah sakit di mana aku dulu FS-Shot. Itu aku juga udah bahas. Dan aku tuh sangat berusaha. Kenapa? Karena tadi kehidupanku di Indonesia mengantarkan aku sampai saat ini. Aku sudah hampir 11 tahun di Jerman. Jadi guys, secara singkat, perjuangan, pengorbanan itu memang hasilnya ada. Tapi kamu nggak boleh punya 2 cabang. Yang mau aku bagiin sebagai inspirasi buat kalian, kalau misalnya kalian, contohnya kalian au pair tapi sambil-sambilan pacar-pacaran, nggak apa-apa sih kalau misalnya tidak mengganggu. Tapi aku saat itu tidak bisa yang namanya itu au pair terus cari bule supaya nikah sama bule supaya bisa tinggal di Jerman. No, aku punya mimpi, dan mimpi aku itu harus 100% jadi. Itulah saat itu aku. Dan aku punya karakter, aku tidak suka mengikutin orang. Jadi this is my life, is not another life from another people. Jadi ini hidup aku, bukan hidup orang lain yang harus aku follow. Tapi kalau follow vlognya aku nggak apa-apa.
agak ini ya, agak ada ininya, intermezzonya. Nah, jadi karena banyak aku lihat yang orang-orang kita kesini itu jatuhnya itu ini aku bukan mau menghakimin, aku mau supaya kalian jadi bahan pertimbangan. Oh, mungkin mungkin cara pandang Kak Intan bisa aku ikutin, atau mungkin enggak, atau is okay lah aku buat ini. Saat itu aku benar-benar pure, aku fokus sama mimpi aku. Contohnya aku mau punya rumah di Indonesia, I did it. Aku punya rumah di Jerman, I did it. Aku keliling dunia 33 tahun, 27 negara, I did it. Aku hobi nulis, aku mau nerbitkan buku, I did it. Aku bekerja keras untuk ini, untuk ini, untuk ini, I did it. Jadi kalau kalian punya mimpi, kalian harus fokus. Boleh kalian melakukan sesuatu itu, contohnya sambil-sambilan. Kalau menurut kalian tidak mengganggu, is okay. Tapi banyak orang-orang kita ini yang tidak jadi apa-apa setelah ke Jerman. Banyak sih yang berhasil, bahkan lebih dari aku, banyak, sangat banyak. Mungkin mereka belum buat vlog atau belum buat konten. Nah, yang itu kita tiru. Kalau misalnya kita ke luar negeri, kita punya mimpi, do it. Jadi kalian harus emang benar-benar fokus, aku mau apa, aku mau ini, harus aku buktikan. Harus benar-benar konsentrasi dan fokus. Nah, jadi ini nggak mudah semuanya, but aku sangat senang sekali, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Sejak tahun lalu aku tuh bekerja di bagian tenaga medis sebagai perawat itu cuma 3 kali seminggu. Nah, itu proses guys. Dulu aku kerja full time, aku berbakti di dunia kesehatan itu hampir 9 tahun full time. Kenapa? Karena aku punya mimpi tadi. Aku pingin rumah di Indonesia, aku pingin rumah di Jerman, aku pingin jalan-jalan keliling dunia, aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini, dan masih banyak lagi pingin-pinginku. Seperti aku bilang, aku adalah wanita yang tak terhentikan. So, kalian juga pasti bisa, aku bisa, kalian juga bisa. Kita sama-sama orang Indonesia. Bagi teman-teman yang udah di Jerman, bagi anak-anak muda yang mungkin saat ini lagi au pair, fokus. Yang nonton vlog aku saat ini, yang lagi berjuang, yang mungkin aja lagi bingung gimana ya kehidupan membawa aku, karena pada saat ini mungkin kalian ke Jerman, jangan banyak pikiran. Kalian fokus, contohnya kalian sedang oper, lakukan oper ini. Jangan ambil sambil-sambilan, sambil kerja nggak apa-apa. Contohnya aku juga dulu pada saat oper, aku juga sambil bekerja bantuin teman aku di restoran dapat duit kan. Tapi jangan yang lain-lain. Terus kalau kalian yang FS shot, setelah FS shot harus Ausbildung, dan lakukan. Jangan stop mimpi-mimpi kalian hanya instan-instan, kehidupan yang instan-instan. Do it, follow your process, ikutin proses hidup, karena buahnya itu emang manis. Kalian bisa ceritakan kepada keluarga, kepada teman, kepada anak-anak kalian jika kalian sudah berkeluarga kelak nanti. Kalian bisa memotivasi juga orang-orang di luaran sana. Nah, yang mau aku kasih tahu ke kalian, hidupilah mimpi-mimpi kalian dan jangan menyerah, berjuang, berdoa sama Tuhan, dan curhatlah sama Tuhan sebelum kalian curhat sama orang lain. Oke? Sampai di sini dulu vlognya aku, dan aku harap sukses untuk kalian semua yang sedang berada di Jerman. Sukses untuk kalian yang sedang berada di Indonesia dan ingin ke Jerman. Ini lagi pandemik, lagi lockdown juga masih, dan kalau semuanya sudah membaik, kalian bisa terbang ke Jerman untuk melakukan program-program yang kalian inginkan. Dan jangan berhenti bermimpi. Jika mimpi satu sudah tercapai, buat lagi mimpi. Oke? Karena dimanapun kita berada, kita berhak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan ikuti proses, itu sangat penting sekali.
So teman-teman, jangan lupa ya share jika menurut kalian vlog aku ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang mungkin lagi down. Lihat nih vlognya Kak Intan. Kak Intan bisa, kita juga bisa. Of course, tentu aja. Dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya, karena kita lagi mau menunggu giveaway kita untuk Ramadan. Oke guys. Oke, thank you so much for watching my YouTube channel and God bless.